Pada pertemuan kali ini kita membahas terkait dengan partai kader dan partai massa. Ya. Sejarah perjalanan partai-partai politik di Indonesia memang menunjukkan karakter ikatan kendali parpol yang tidak tunggal, ya. Karena pada satu periode karakter-karakter partai kader semakin menonjol, sedangkan pada masa berikutnya karakter pengendalian selayaknya partai massa lebih dominan karena semuanya mengarah kepada satu tujuan, yakni meraih dukungan. Jadi kalau Pak kader itu militan dia, tapi faktanya di ujungnya itu banyak yang cenderung untuk memperbanyak simpatisannya, ya. Terdapat sejumlah kategorisasi dan identifikasi pada partai politik dalam konteks aliran politik. Kalau aliran politik itu ideologi, ya. Jadi misalnya dapat dilihat dari kategori partai agama, ada partai sekuler atau gabungan dari keduanya. Sementara dari sisi praktis, manajemen kaderisasi partai politik dapat diidentifikasi dari karakternya sebagai partai kader atau partai massa. Apakah sebenarnya definisi konkret secara terminologi antara partai kader dengan partai massa, ya. Jadi sebenarnya tidak ada definisi baku sebenarnya atas terminologi partai kader dan partai massa. Kedua model pendekatan kaderisasi parpol itu dipakai sebagai cara membimbing kehidupan partai politik. Jadi partai kader adalah corak suatu partai yang mengandalkan pada aspek kualitas. Jadi bisa di dalam terminologi partai kader itu yakni partai yang menjunjung tinggi akan kualitas dari kadernya. Bukan membahas kuantitas, ya, tapi kualitas. Mereka paham terkait dengan ilmu negara, mereka memahami politik secara utuh, mereka memahami bagaimana berorganisasi, mereka juga sangat plural, ya. Jadi kalau partai kader itu terkait dengan ketatanegaraan juga paham, karena di situ ada pendidikan, ada pelatihan, kaderisasi dari awal, bukan dia datang ujuk-ujuk datang nyangkrok nyala. Nah, ini dalam terminologi bisa dimaknai sebagai partai kader, ya. Jadi kayak di anggotanya karena cenderung dia ngomong kualitas, jadi kedisiplinan, ketaatan, organisasi dan karakter sejenis itu, ya, dengan karakteristik sumber daya dan ikatan yang seperti itu tidak akan sirna meskipun banyak badai yang menerpa dia, ya. Petinggi parpol bermaksud memiliki sifat keanggotaan yang kuat, setia, kuat dan militan. Itu saya artikan secara terminologi seperti itu, ya. Partai dengan spesifik kader bisa juga diartikan partai yang menekankan pengkaderan sebagai kebijakan yang utama. Partai terus berusaha selain memperbanyak anggota, tapi dia meningkatkan kualitas dari kader-kadernya. Nah, itu secara terminologi bisa dipahami, tetapi dari terminologi ini tidak baku. Saya coba memberikan pemahaman seperti itu. Sedangkan di partai massa
lebih menitik beratkan pada pencarian anggota sebanyak-banyaknya. Kualitas kurang dipertimbangkan, kualitas. Yang penting sebanyak mungkin rakyat berbondong-bondong datang, massa berduyun-duyun datang. Dia sebagai anggota partai, setidak-tidaknya dia menjadi simpatisan partai politik. Jadi bisa dikatakan bahwa partai massa ini berusaha untuk mengajak sebanyak-banyaknya, baik itu dari unsur terpelajar, baik itu dari unsur non terpelajar. Mereka sekolah, gak sekolah, yang penting diajak. Simpatisan ini namanya. Mereka yang ekonominya rendah atau mereka yang kaya, campur baur, ini diajak. Jadi adik-adik mahasiswa bisa membedakan secara terminologi mana yang kader, mana yang massa. Kader itu militan bicaranya ya. Bila kita melihat ke belakang, kita tengok ke belakang ya, di masa kolonial dulu, memang di Indonesia sendiri ini menunjukkan dua ciri tersebut itu ada. Apakah suatu partai kader atau partai massa? Malah kemudian di Indonesia tercatat di situ ada Bung Karno, ada Bung Hatta ya, waktu PNI pada saat itu merupakan partai yang dominan, dia karakternya kuat, ideologinya kuat pada saat itu. Sebelum PNI menjadi partai besar, mereka bisa dikatakan merupakan partai kader. Ya, sebelum PNI menjadi besar, tetapi setelah masuk pasca kemerdekaan ya, itu berubah menjadi partai massa. Dan bisa dikatakan ini merupakan gabungan antara partai kader juga partai massa. Nah, kayak potret PSI yang didirikan oleh Sultan Syahrir pada saat itu, ini ya partai kader, dia militan, Masumi. Sehingga Masumi juga jadi partai massa, semua kelompok masuk di situ. Nah, militannya di mana? Kadernya di mana? Kalau PNI pada saat itu kan Omar Hain, memang dia nasionalis banget, ya. Nah, sehingga kalau jejak rekam ini kita ulang di Orde Lama, di situ nampak untuk partai kadernya mana, partai massanya mana. Ini Anda sudah bisa menjustifikasi berangkat dari terminologi yang kita bahas tadi. Mana partai kader, mana partai massa. Di situ ada partai komunis pada saat itu ya. Partai komunis partai kader, tapi dia berubah bentuk partai massa karena dia sudah memenangkan pemilu. Pada saat itu mungkin berapa ya yang terbesar ya, suara terbesar nomor 3 nomor 4. Ada PNI, ada Masumi ya. Kalau pemilu pada saat itu ada juga partai NU. Nah, partai NU ini dogmanya juga kuat pada saat itu ya. Nah, tetapi setelah peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, ini dari 164 menjadi 10 dan 10 menjadi 3. Ada golongan karya, ada partai P3 ya, Persatuan Pembangunan, ada Partai Demokrasi Indonesia. Ini merupakan kader-kader yang militan. Karena pada saat itu dengan hegemoni kekuasaan di Orde Baru, mereka sangat militan meskipun suaranya kan tidak terlalu besar, minimalis. P3 dengan simbol agamanya dia, PDI dengan simbol wong abangan, dia nasionalis banget, dia bisa jadi afiliasi dari PNI, dia orang Marhain dia. Jadi nggak berubah-berubah. Nah, itu juga dilihat dari faktor kesejarahan
Clifford Geertz juga pernah riset di Pare ya pada saat itu yang membedakan antara kelompok priayi, kelompok santri sama kelompok abangan. Kalau abangan ini cenderungnya afiliasinya ke PDI, kalau yang santri ke P3, kalau yang priayi ini ke golongan karya. Nah, sehingga ini bisa jadi eksklusif ya. Tapi pada saat itu selalu memenangi pemilu. Mulai dari 71, 77, 82, ya 8 berapa itu? Sampai terakhir di 97 ya. Nah, itu selalu mendominasi dianya. Nah, poinnya hari ini adalah kita mencoba melihat peristiwa yang dulu, kita bandingkan dengan peristiwa pasca reformasi. Partai-partai mana yang sekiranya ini kader, partai kader, dia militan banget. Kalau hari ini bisa dilihat PKS itu kader atau massa. PKS ini militannya kuat, partai kader. PDI katanya partai kader tapi kan masanya besar. Nah, sehingga di dalam pendefinisian bisa jadi PDI ini menamakan diri yo partai kader, yo partai massa. Jadi mix ini ya. Bisa PKB, oh ya ini dulu partai kader, sekarang ya partai kader ya partai massa. PDI juga sama seperti itu, Golkar sama. Kenapa? Karena ada satu perbedaan. Sistem pemilu kita dulu itu proporsional tertutup. Sehingga kaderisasi itu penting, karena yang dicoblos itu adalah partainya, yang menentukan dia jadi atau tidak ini penghitungan partai atas usulan dari partai politik. Oh, kamu nomor 1, kamu nomor 2, kamu nomor 3, oh kamu di PAW gantiin. Jadi kader-kadernya jelas. Dulu P3 juga sama lah. Dengan adanya perubahan sistem dari proporsional tertutup menuju ke proporsional terbuka, yang dianggap itu mewakili demokratisasi, yang dianggap partai proporsional terbuka itu memberikan peluang untuk semuanya. Tapi poinnya di sini adalah bahasan kita hari ini, apakah ini masuk kategori partai kader atau partai massa. Nah, ini juga abu-abu ini ya. Ini masuk partai kader atau partai massa? Ada nggak kaderisasi di situ? Kalau memang ada pendidikannya kaderisasi, apakah pendidikan itu hanya dijadikan formalitas simbolik saja? Karena buktinya apa? Ini juga paradoks ya. Jadi yang kader masuk, tapi yang di luar yang tidak kader hanya bulanan saja masuk. Karena apa? Karena kapitalnya besar. Karena dia punya massa juga besar. Ini dipertimbangkan oleh partai, sehingga terjadilah perekrutan. Hanya setahun dia daftar jadi. Dan faktanya memang jadi. Di tiap-tiap dapil mereka mendominasi. Habitusnya banyak dia, modal sosialnya banyak. Nah, tapi di situ ada pengklaiman ini partai kader. Bagaimana dengan kader-kader yang sudah puluhan tahun? Sudah 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun loh. Ini kok enggak masuk di dalam partai? Apakah ini hanya dijadikan sebagai politik syura-ure saja? Karena memang fakta real hari ini itu kalau nggak ada modal juga jadi problem. Meskipun dia kader selama bertahun-tahun, tapi ketika menyalonkan legislatif modalnya nggak ada juga masalah. Ya, ini sudah bisa dilihat semuanya. Tapi kan nggak ada Pak yang ketangkep pakai money politik. Ya, tapi faktanya di bawah gimana? Kan gitu ya. Di bawah kayak kamu nyalek-nyalek hari ini.
nyalek. Kalau nggak ada anggaran bisa nggak? Kamu caleg ya, caleg PAN ini caleg Demokrat. Kalau nggak ada anggaran bisa nggak kamu? Modal gambar doang, ini nggak mungkin jadilah. Nah, tapi itu dibantah juga dari Bawas, dari lembaga-lembaga yang dipercaya KPU untuk membantu ini. Belum pernah ada Pak ini yang ngasih itu politik uang, ya nggak ada. Tapi faktanya kalian sendiri pelakunya ada nggak itu? Nah, jadi poin di sini memang ada partai kader, partai massa. Tapi pasca reformasi terminologi dari dua-duanya ini bisa digabungkan jadi satu. Mereka mengklaim sebagai partai kader, tapi prakteknya dia partai massa. Ya. Ada yang satu lagi mereka mengklaim partai massa, tapi nggak dapat massa. Kader. Contoh sekarang ini PSI baru ada ini. Ini kader apa massa? Partainya Fahri Hamzah, Gelora. Ini partai kader apa massa? Partainya Pak Amin Rais, Partai Umat. Ini masuk kategori kader apa massa? Karena ini selalu berubah-ubah ini. Partainya Yusril, PBB ini kader atau massa? Karena PBB ini kecenderungan afiliasinya ke dulu mengklaim bahwa dia afiliasi dari orang-orang Masyumi. Orang-orang Masyumi datang ke sana. Partai PKB, oh ini orang NU mayoritas katanya. Tapi dilihat dari ini, apa nggak ada friksi nih sekarang PBNU dengan PKB? Nah, situasi dan kondisi atau fakta sosial hari ini bisa dijadikan dasar untuk membangun terminologi baru sekarang ini ya. Sehingga apakah definisi itu mewakili dengan partai kader atau partai massa? Yang hari ini prakteknya seperti itu. Bisa jadi yang dibangun diksi ini adalah dua-duanya ya. Jadi dualisme ini, yo partai kader, yo partai massa. Oke? Bisa diterima? Ya.